pengurus panti asuhan Vita Dusedo yang telah memberikan kami kesempatan untuk bekerja sama sebagai mitra dalam proyek akhir mata kuliah proyek sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu kami mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kali ini kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya Najwa Yuningsi, yang kedua rekan saya Hendrika Yonggon, dan yang ketiga rekan saya juga Safira Julia. Seperti observasi dan wawancara sebelumnya, dapat kami ketahui bahwa pengelolaan operasional panti asuhan tentu saja masih dilakukan secara manual, yaitu pencatatan donasi, manajemen kegiatan dan penjadwalan, serta pembuatan laporan bulanan. Oleh karena itu, kami merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis web agar pengurus panti asuhan dapat melakukan pengelolaan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya secara resmi ingin menyerahkan proyek yang telah kami buat, yaitu sistem informasi manajemen kegiatan panti asuhan berbasis web kepada suster dan seluruh pengurus. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mendemonstrasikan sistem ini secara langsung, yaitu dari 2 sisi. Sisi pertama yaitu dari sisi donatur atau pengunjung, dan yang kedua yaitu dari sisi admin atau pengurus panti. Untuk demonstrasi dari sisi donatur atau pengunjung akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira Julia. Perkenalkan, nama saya Safira Julia di sini. Saya ingin mendemokan perspektif donatur sebagai pengunjung. Nanti suster gak masuk ke perspektif donatur atau pengunjung. Jadi kayak ingin membantu panti bagaimana pengalaman menggunakan sistem ini. Nah, nanti suster langsung ini kan halaman login ya di homepage. Nanti kita masuk ke bagian login. Nanti kita langsung ke registrasi di awal. Coba nama lengkap. Jadi masukkan nama, nomor telepon, masukin passwordnya. Setelah itu, suster harus tinggal klik daftar sekarang. Nah, nanti setelah udah masuk ke halaman homepage, nanti suster tinggal langsung ke lihat proses donasi. Nah, nanti kita langsung klik simulasi donasinya, bagian donasi. Nah, itu sudah ada program bantuan dan buat donasi. Setelah nanti kita klik buat donasi. Nah, di sini udah ada konfirmasi donasi nih. Nanti kita pilih program bantuan. Contohnya kita pilih donasi panti asuhan dulu ya. Ini. Terus itu kita masukkan nominalnya, contohnya 50.000. Masukkan nama lengkap, terus itu nomor telepon. Nanti untuk pesan untuk pantinya kita bisa opsional, bisa dimasukkan atau tidak. Kalau tidak kita strip saja. Setelah itu kita masukkan bukti pembayarannya. Oke, kita habis itu setelah itu kita klik kirimkan versi donasi. Setelah itu kita masuk ke kalender jadwal kegiatan dan pengunjung. Nanti selanjutnya donatur atau relawan yang berkunjung ingin menggunakan fitur ini. Di sini ada kalender jadwal yang menyampaikan semua kegiatan bulan ini. Kayak donatur bisa melihat jadwal hari ini dan jadwal kunjungan yang sudah disetujui. Nanti jika ingin berkunjung, donatur tinggal isi form pengajuan kunjungan saja di sini. Coba di kegiatan. Nanti kan tinggal muncul nih terus kegiatan dan kunjungannya. Nanti kita
masukkan nama yang tadi, terus misalkan jumlah pengunjungnya ada berapa, misalkan 5 orang, kita tulis 5 orang, terus tanggal kunjungannya kita isi tanggal 29, mulainya dari jam 8 sampai jam 10. Nah kunjungan juga bebas, kita mau apa, misalkan mau mendonasikan barang atau acara lain. Kalau misalkan ya belum tahu ngapain, tinggal di strip aja sebenarnya. Kita strip. Setelah itu kita kirim permohonan kunjungan. Nah, kan udah dikirim tuh ya Sus ya. Nanti setelah itu kita salin kodenya, ini kode buat kitanya untuk mengecek status di mana pengajuannya di status kunjungannya. Ini kita salin. Setelah itu kita taruh di sini, kita klik cari status. Nah, di sini sudah ada hasil pelacakan kunjungannya. Sudah ada tuh namanya, tanggal kunjungannya, dan waktunya, dan jumlah pengunjungnya berapa orang. Tapi ini di sini statusnya masih menunggu persetujuan. Nanti setelah itu kita bisa melihat di bagian kita klik donasi. Nah, nanti kan kita udah ada nih ya, tadi yang donasi yang 50.000. Di sini masih menunggu konfirmasi. Nah, nanti kita di situ, setelah itu kita bisa melihat riwayat kunjungannya. Nah, di sini udah ada riwayat kunjungannya di tanggal 29 jam 8 sampai jam 10, detail 5 orang, dan statusnya masih menunggu verifikasi. Jadi dengan begitu semua donatur kayak merasa lebih terlibat dan transparansi terjaga. Jadi kayak transparan gitu. Jadi tinggal suster buka aja. Setelah itu misalkan mau kunjungan yang mau apa, tinggal masukin di sebelah sini. Oke, jadi di sebelah sini dibuat donasi dan kegiatannya di sebelah sini. Oke, di sini saya Hendrika Yonggon, saya ingin mendemonstrasikan web kami ini dari sisi admin. Ya, jadi di sini adalah halaman login. Nah, di sini kalau misalnya kita mau masuk, suster kan sebagai admin. Baik. Kita masuk itu di sini ada pasport sama user. Nah, di user ini suster bisa mengisi nih, ada nama atau nomor telepon, lalu ada pasportnya. Setelah kita masukin, terus kita klik di dashboard, masuk ke dashboard. Nah, setelah masuk ke dashboard, nah ini ada tampilan dari sisi adminnya. Setelah itu kita masuk ke bagian admin, ini kepala suster ya, maksudnya suster kepala yang di sini sebagai admin. Nah, di sini masuk pada tampilan dashboard admin, ada user. Nah, di sini kita masuk pada user ya, saudara. Di user ini ada fitur manajemen pengguna. Nah, di sini suster bisa lihat nih, ada nama pengguna, terus ada login ID atau nomor telepon, lalu email, lalu rule, juga ada bergabung pada tanggal sekian. Lalu ada aksinya. Nanti nih ada aksinya, suster bisa lihat. Nah, di situ kalau suster ingin menambahkan pengguna baru, kita bisa klik tambah pengguna baru. Nah, di sini suster bisa lihat nih, bisa suster tambah pengguna barunya, ada nama lengkap, login ID, kata sandi, dan role. Setelah itu kalau suster sudah masukin, nah suster kan klik simpan nih, klik tambah. Setelah klik tambah, nanti akan muncul di sini, suster. Dia akan muncul di nama pengguna dan sebagainya. Terus suster kita bisa lihat aksi di situ, lihat di dalamnya. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian kelola donasi. Nah, di kelola donasi kita klik nih, Esther, kelola donasi. Nah, pada menu kelola donasi ini, Esther, itu kita bisa melihat seluruh donasi yang masuk dari para donatur. Jadi ketika donatur ini berdonasi ke suster bisa melihat nih dari kode donasi, lalu
donatur dan kontak bisa dilihat dari namanya di sini. Lalu jumlah donasi yang ingin didonasikan, lalu tanggalnya di sini, saudara. Terus kita bisa melihat statusnya. Lalu ada bukti transfer, juga ada aksi. Nah, di kode donasi di bukti transfer ini kita bisa melihat, saudara. Jadi jika ada donasi yang masuk, suster bisa melihat buktinya. Lihat buktinya. Kalau misalnya suster sudah melihat buktinya dan memang benar itu donasi yang masuk dan dengan jumlah atau nominal yang sekian, suster bisa klik setuju. Jika setuju ya, suster, dia akan masuk di sini di aksi ini bahwa donasi yang diberikan itu valid. Kalau misalnya tidak, suster bisa klik tolak. Maka di sini akan statusnya akan menunggu atau terverifikasi. Lalu kita masuk pada kegiatan. Di sini ada kegiatan, saudara. Nah, di sini masuk pada kelola kegiatan, fitur kelola kegiatan dan kunjungan. Di sini suster juga bisa lihat seperti yang tadi, ada kode, lalu ada pengunjung dan kontak, lalu ada jumlah orangnya berapa yang datang untuk berkunjung di panti asuhan, lalu waktu kunjungannya berapa gitu. Jadi dari jam sekian ke jam sekian, lalu di sini suster bisa lihat statusnya, menunggu atau disetujui. Dan di sini juga ada aksinya. Lalu kalau misalnya suster ingin menambahkan kegiatan panti asuhan, tapi ini yang internal di dalam panti asuhan, jadi kayak kegiatan anak-anak dan sebagainya, suster bisa tambahkan kegiatan. Nah, di sini suster bisa nama penyelenggara, lalu deskripsi detail, lalu tanggal dan segala semuanya. Suster klik simpan. Setelah suster klik simpan, nanti akan bisa dilihat di penjadwalan di kalender ini, saudara. Kalender kegiatannya nanti masuknya di sini, saudara. Nanti semuanya ada di sini, jadi suster bisa lihat dan bisa dipastikan supaya tidak ada bentrokan jadwal. Lalu di kebutuhan panti asuhan. Nah, di sini ada fitur manajemen kebutuhan panti asuhan. Di sini manajemen kebutuhan panti asuhan ya. Nah, di sini saudara, di menu ini digunakan untuk mengelola kebutuhan yang sedang diprioritaskan oleh panti asuhan. Jadi kita akan klik tambah nih. Misalnya kita klik tambah sebagai contohnya. Nah, di sini admin akan membuat program kebutuhan, yaitu pembelian peralatan sekolah, atau itu sebagai contoh aja, saudara. Terus ada nama kebutuhan, target dana, lalu tenggat waktu, ada deskripsinya di bawah sini. Nah, setelah suster klik tambah, nanti akan muncul kebutuhan panti asuhan ini. Dan suster bisa lihat di sini. Ada judul kebutuhan, terus progres dananya sekian, lalu statusnya, tenggat waktu yang diperlukan untuk dana ini, kebutuhan ini tercapai. Lalu ada aksinya. Nah, di sini kita masuk pada slot rekomendasi, saudara. Oke, kita masuk pada slot rekomendasi ini adalah fitur prioritas sebagai pendukung keputusan atau SPK ya, saudara. Ini merupakan fitur utama yang mengembang pada sistem kami. Nah, fitur ini menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting untuk membantu menentukan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Nah, di sini suster bisa melihat ada daftar kebutuhannya. Ada beberapa kriterianya di sini. Ada benefit, cost, benefit, lalu ada cost dan benefit. Jadi suster bisa melihat atau dana ini harus dibutuhkan berapa persen, suster bisa masukkan ke sini. Lalu di sini suster bisa lihat nih di slot 1 program kebutuhan pendidikan atau format anak panti yang ingin dibutuhkan atau ingin suster masukkan ke dalam sini, saudara. Nah, setelah itu dari hasil semuanya itu kita bisa masuk pada pelaporan.
Nah, kita masuk pada pelaporan. Nah, di sini ada fitur laporan donasi dan pengajuan kunjungan. Di sini suster bisa melihat nih, misalnya donasi yang masuk nih. Suster bisa memilih tanggal nih, dari tanggal misalnya nih di tanggal 10. Suster mau lihat donasi yang mau di tanggal 10, suster lihat kan. Lalu tanggal sampainya misalnya di tanggal 13. Setelah itu suster filter. Nah, di sini akan muncul semua, suster. Oh, di tanggal 10 ini donasi yang masuk, ada jumlah sekian. Lalu statusnya approve, disetujui. Kalau ini dipending. Lalu waktunya ada sekian, pengajuan kegiatan. Setelah laporan itu semua itu akan masuk dalam ekspor PDF. Jadi suster bisa lihat kalau misalnya cetak dalam bentuk PDF di sini. Jadi suster bisa ekspor ke sini. Begitu saja, suster, aplikasi dari kami. Baik, sekian demonstrasi yang telah dilakukan oleh rekan saya. Sekian juga penyerahan dan demonstrasi oleh rekan saya. Bagaimana menurut suster? Oke, baik, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada 3 saudari yang sudah berkunjung di tempat kami, Panti Asuhan Vita Dulcedo, dan sudah memberitahu atau memberikan fitur aplikasi yang sungguh menarik ya, yang juga termanajemen dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan di panti dan apa yang pasti dibutuhkan di dunia yang semakin dengan teknologi ya, semua dengan teknologi sungguh baik informasinya. Aplikasinya juga tidak terlalu ribet dan juga transparan. Tanggapan saya, aplikasi ini adalah aplikasi yang bagi saya sesuatu yang baru. Pastilah memiliki saya katakan memiliki keunggulan yang membantu para donatur seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga membantu kami para pengurus, dan juga itu yang dibutuhkan oleh dunia yang semakin menggunakan teknologi ini. Pasti kami akan juga berpikir dan mempertimbangkan dalam penggunaannya, apakah memang zaman sekarang harus sudah menggunakan teknologi seperti ini atau kami pelan-pelan belajar dahulu, karena pastilah tidak mudah ya untuk kami, karena kami juga mempertimbangkan bagaimana sih nanti yang memberikan donasi itu orang-orang yang sudah tua yang tidak bisa menggunakan teknologi gitu. Bagaimana kita juga mempertimbangkan bagaimana yang datang berdonasi itu orang-orang yang sudah berpikir teknologi. Kita juga harus memfasilitasinya begitu. Jadi dari saya mewakili anak-anak dan para suster serta pengurus, terima kasih banyak sudah memberitahukan pembelajaran ini, teknologi ini yang sungguh baik kepada kami. Semoga teknologi ini juga bisa digunakan bukan hanya untuk Vita Dulcedo, namun juga digunakan untuk orang banyak, dan kita percaya untuk kepentingan orang banyak begitu. Selanjutnya selamat berjuang untuk studinya. Terima kasih banyak sudah berkunjung. Salam untuk seluruh keluarga dan juga untuk para dosen yang membimbing. Terima kasih. Baik, untuk dari saya juga mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada suster dan seluruh pengurus panti karena telah memberikan waktu kepada kami untuk proyek kami ini.